Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati undangan dari Dekopinda, dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Haji Edi Sudarso SIP, undangan dari KKPPRI, dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Haji Kusno SAG MPD, Bapak-Bapak PPRA, Bapak-Bapak pengawas, rekan-rekan pengurus, dan semua anggota yang ditugaskan oleh masing-masing KPA untuk hadir pada RA, RK, dan RAPB hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan rawuh pada kegiatan hari ini. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sekilas tentang RARK yang disiapkan oleh pengurus. Sebelum menyusun buku RARK ini, terus terang saya banyak diskusi dengan penasehat, dengan teman-teman anggota. Setelah diskusi itu kami juga diskusi dengan pengurus, akhirnya jadi seperti ini. Jadi berangkatnya penyusunan RARK tahun 2026, yang pertama adalah saya melihat data RAT tahun lalu. Kita sama-sama tahu bahwa pendapatan koperasi APKA itu terbesar adalah di simpanan, di pinjaman, di pembiayaan, itu paling besar. Karena dia paling besar, maka nanti yang muncul program dari RARK itu adalah pengelolaannya, peningkatan tentang pengelolaan pinjaman. Bagaimana pengelolaannya nanti? Yang muncul dalam diskusi itu adalah pengelolaannya harus transparan. Unsur transparan itu, maka pencatatannya harus digitalisasi. Maka kami melanjutkan mengembangkan sistem aplikasi amal batik Kementerian Agama dengan pengembang yang berbeda. Karena pengembang yang lama sudah angkat tangan untuk bisa melanjutkan keinginan pengurus dan keinginan anggota dalam mengembangkan aplikasi itu. Akhirnya kami mencari pengembang yang lain. Setelah kami diskusi 4 bulan dengan pengembang itu untuk memenuhi keinginan pengurus, apa yang dibutuhkan oleh pengurus, akhirnya pengembang itu baru deal setelah 4 bulan diskusi. Nanti target dan keinginan pengurus itu sampai pada laporan keuangan dari yang disusun oleh pengembang itu. Itu untuk keinginan dalam pengelolaan pembiayaan dan pencatatan keuangan, biar transparan dan mengurangi risiko kesalahan. Jadi nanti akan tersimpan secara digital, kalau ada kesalahan bisa dilacak jejak forensik digitalnya. Kemudian beberapa kali Pak Penasehat itu menyampaikan apa benar koperasi itu bisa menyejahterakan anggota, karena salah satu tujuan umum koperasi itu kan menyejahterakan anggota. Itu terus terang menjadi beban pikiran saya untuk menjawab, karena beliau menyampaikan tidak 1 kali 2 kali, beberapa kali beliau menyampaikan. Sehingga saya berkesimpulan ini penting bagi penasehat dan penting pula bagi pengurus untuk menjawab itu. Akhirnya saya berpikir untuk bisa menjawab itu dan mewujudkan apa yang ditanyakan oleh penasehat, tentu tidak mungkin kalau hanya pengurus yang menjawab itu. Saya berpikir
harus semua anggota ini yang menjawab. Maka kemudian dalam RARK 2026 yang disusun oleh pengurus, saya berpikir harus banyak memfasilitasi bagaimana anggota bisa terlibat dalam koperasi APKA. Kemudian, karena tadi di depan saya juga menyampaikan hasil RAT kita melihat pendapatan yang jomplang, ya, pendapatan yang cukup tinggi di unit pembiayaan, di unit simpan pinjam dibandingkan dengan unit toko dan kafe atau kantin, maka di situ kita bisa dengan mudah membaca bahwa unit toko dan kantin perlu ditingkatkan pendapatannya, perlu ditingkatkan omsetnya. Bagaimana caranya? Saya berpikirnya bagaimana bisa melibatkan semua anggota. Yang pertama, yang bisa melibatkan semua anggota dalam peran itu. Dan yang kedua, bagaimana kantin dan toko ini juga bisa melayani masyarakat umum. Saya berpikirnya itu dua jawabannya. Untuk meningkatkan omset kantin dan toko adalah yang pertama, partisipasi masyarakat umum untuk belanja di situ, dan yang kedua adalah pelibatan anggota secara massal. Nah, pemikiran itulah yang kemudian mendasari kami menyusun draft RARK yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi RARK ini sifatnya adalah usulan dari pengurus, juga sudah dibahas bersama pengawas, dan sekarang saatnya kami minta masukan ke anggota. Jadi semangatnya adalah dari RARK ini adalah mengajak semua anggota untuk terlibat. Dalam bahasa sederhananya adalah kami mengajak semua anggota untuk obah. Kemudian muncullah sebuah ungkapan obah kabeh oleh oke. Sing diki, sing kene apa sing kene? Ya, Pak. Rencana kerja pengurus ini terbagi dalam beberapa bidang. Yang pertama adalah ini ya, next. Nah, bidang organisasi dan manajemen, kemudian bidang usaha permodalan dan jasa, dan yang ketiga ada bidang kesejahteraan. Next. Bidang organisasi dan manajemen. Ini terwujudnya tatanan organisasi yang rapi dan suasana kerja yang sistematis, efektif, dan efisien. Untuk mewujudkan tatanan organisasi yang seperti itu, kita juga harus melihat kondisi atau dinamika yang berkembang dalam dunia koperasi. Salah satunya tadi disampaikan waktu Pak Kusno sambutan belum menyampaikan koperasi konsumen, begitu kan. Demikian juga yang dulu PKPRI sudah berubah menjadi KKPPRI. Nah, arahnya amandemen ini adalah merubah yang dulunya koperasi pegawai menjadi koperasi konsumen pegawai. Tahapan ini sebenarnya sudah kita lakukan beberapa kali pembahasan di pengurus, itu sudah selesai draft usulan perubahan ADART-nya, kemudian sudah kita sampaikan di pengawas, sudah dikritisi oleh pengawas. Tahapan yang ketiga adalah pengurus minta pertimbangan atas draft amandemen yang sudah disusun itu kepada penasehat
dan pakar. Alhamdulillah, Koperasi Amal Bakti punya penasehat yang dulu juga pernah menjadi ketua, sehingga cukup memahami situasi ini. Dan yang kedua, kami mengundang pakar yang juga insya Allah sangat memahami suasana kebatinan Amal Bakti Kementerian Agama. Beliau adalah sekretaris di KKPPRI, Bapak Haji Kusno. Beliau kita undang untuk mengkritisi draft ADART yang sudah disusun oleh pengurus. Masih 1 kali pertemuan, Pak Penasihat minta sedikitnya 3 kali pertemuan. Karena ini sudah bulan Desember, maka masih kita masukkan lagi di di anggaran tahun 2026. Mengantisipasi kesibukan beliau sampai sekarang, saya minta waktu untuk membahas draft perubahan ADART ini belum bisa. Jadi pengurus harus mengeklopkan jadwalnya Dewan Pakar dan penasehat. Jadi kemudian berikutnya adalah penguatan uraian tugas. Ini selalu kita evaluasi karena kami senantiasa menerima masukan dalam pengelolaannya kok begini-begini. Kita sesuaikan terus itu. Karena pengurus harus melayani anggota, mendengarkan apa yang menjadi keluhan anggota. Jadi kita sempurnakan terus apa yang menjadi catatan, yang menjadi keluhan senantiasa kita evaluasi. Termasuk ini pemutakhiran SOP pada pengelolaan toko. Ini menjadi perhatian khusus pengurus karena itu tadi, toko dan kafe adalah unit usaha yang harus kita dongkrak omsetnya. Kita perbaiki pengelolaannya sambil kita dengarkan apa sih yang menjadi keinginan anggota. Sampai kalau kafe itu sampai urusan menu, urusan rasa, urusan jumlah porsi, kita dengarkan semua. Karena yang kita layani ya yang beli harus kita dengarkan itu. Mau menunya seperti apa ini akan kita evaluasi. Karena sejujurnya waktu mengisi kafe ini adalah seperti Bandung Bondowoso suruh bangun 1000 candi. Itu urusannya cepat sekali. Besok harus ada begitu. Jadi yang kami lakukan, loh bagaimana ini besok harus ada, ini tanggal sekian harus ada karena akan ada penilaian ZI. Maka pengurus mengambil langkah yang mudah. Kalau harus mengelola sendiri itu tentu akan kepondal-pondal. Maka kami mencari orang yang sudah pengalaman, yang sudah biasa mengelola unit usaha kuliner. Kita undang beberapa brand ternama di Jember yang bergerak di dunia kuliner, kita tawarkan, APKA punya tempat ini, silahkan dikelola. Akhirnya sampai ketemu, yang ngelola ini adalah pemilik kafe di Jalan Semeru, Rindu Malam, dan kafe Latar Semeru, yang ngelola ini. Jadi kalau anggota menghendaki itu ada perubahan macam-macam, saya malah berpikirnya, ini malah enak sebenarnya kalau anggota APKA ada yang punya kompetensi untuk mengelola kantin. Malah seneng, malah enak itu saya kira. Semangat melibatkan anggota ketemu di sini. Oba kabeh oleh okeh ketemu di sini. Kantin dikelola oleh anggota APKA. Kalau ada yang sanggup, ada yang mampu, enak ini saya tunggu. Kalau ada yang mampu. Daripada dengan orang lain, kenapa tidak dengan anggota sendiri? Sama-sama semangatnya akan membesarkan dan mendongkrak omset ini. Jadi disampaikan Bapak Ibu, kalau ada anggota APKA yang mau mengelola kafe, bisa disampaikan. Bisa komunikasi. Yang penting bisa menjelaskan mau dikelola seperti apa, kemudian ada profit yang sama-sama menguntungkan, pengurus pasti mengutamakan anggota untuk mengelola daripada orang lain.
Ini bidang organisasi dan manajemen, peningkatan kualitas SDM dalam koperasi. Kita siapkan program untuk mengikuti diklat bagi pengurus dan mengadakan diklat bagi anggota baru. Lanjut Mas, next. Nah ini saya dan pengurus menyepakati membuat program ini, sharing session pengembangan bisnis KPRI APKA Kabupaten Jember bersama perwakilan KPA. Nah, acara ini target saya adalah sudah terlaksana di triwulan pertama tahun 2026. Acara ini akan mengajak anggota untuk duduk bareng menawarkan bisnis mengembangkan toko dan kafe. Kalau ada yang mau mengelola kafenya silahkan. Kalau toko, bayangan saya waktu itu yang akan saya tawarkan ke anggota adalah masing-masing KPA atau perorangan yang mau buka toko, barangnya kita sediakan. Barangnya disediakan. Tidak harus di madrasah negeri. Awalnya gambarnya madrasah negeri yang pangsa pasarnya adalah siswa. Kalau berkenan, barang disediakan oleh APKA. Diskusi kita berkembang tidak harus madrasah negeri, perorangan anggota APKA yang di rumahnya ada tempat strategis, bisa membayangkan kalau di situ ditaruh barang akan laku, silahkan. Nah, sharing session ini nanti akan mengeksekusi itu. Tidak hanya mendata, tapi langsung eksekusi harapannya. Tujuannya apa? Mendongkrak omset toko itu tadi. Menjawab tantangan Bapak Penasihat, apakah benar koperasi bisa mensejahterakan anggota? Jawabannya itu tadi. Kita harus bergerak semua. Obah kabeh oleh oke. Makanya saya cenderung mengajak anggota terlibat langsung dalam pengelolaan. Grand berpikir utamanya di situ. RARK 2026 ini. Kalau di sini mungkin di antara yang hadir nanti bisa menyampaikan ke yang tidak hadir, ada yang bersedia rumahnya punya tempat strategis kemudian sanggup mengelola, APKA siap mensupport barangnya. Jadi gambaran kegiatan sharing session pengembangan bisnis seperti ini. Next. Bidang organisasi dan manajemen. Yang ketiga, terwujudnya penata usaha yang tertib, tertata, simpel, akuntabel, serta berbasis teknologi informasi. Latar belakangnya dan tujuannya seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Lanjut Mas Hanafi. Penataan dan penertiban pajak. Ini perlu kami sampaikan juga kepada anggota. Pajak ini ya gimana ya, saya di kantor kan bendahara juga harus sering berkomunikasi dengan pajak. Akhirnya ya mau tidak mau pajak juga, kebetulan AR-nya pajak dari KPW Pratama itu yang di kantor itu juga menghandle wilayahnya ini, koperasi juga. Jadi setelah mendapatkan pembinaan gitu ya, ternyata transport yang kita, diantaranya transport yang kita berikan kepada anggota itu pajaknya harus dibayarkan. Tahun lalu kami kena, dilihat ini LPG-nya, pajaknya ini dibayarkan Mas. Ditagih pajaknya. Jadi insya Allah yang hari ini transportnya nanti sudah dikurangi pajak Mas Anang ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, lu kok beda, jatai pajak Bapak Ibu, pajak untuk apa ya, sebagainya nanti jadi gaji kita juga Bapak Ibu. Bulet aja, berputar terus. Next Mas Hanafi. Nah ini yang saya sampaikan di depan tadi, kita akan melanjutkan pengembangan SIAPKA, Sistem Informasi Amal Bakti Kementerian Agama,
ke versi yang lebih baru dengan fitur dan menu yang lebih lengkap. Next. Ini bidang usaha, permodalan dan jasa. Ini pinjaman atau pembiayaan kepada anggota, pengembangan usaha retail, Apka Mart dan Apka Cafe. Ini yang menjadi concern utama pengurus, membesarkan Apka Mart atau toko ini dan Apka Cafe. Menjadi concern utama kami untuk membesarkan itu. Makanya kemudian kami mengadakan sharing session bersama perwakilan KPA. Kita sama-sama berpikir membesarkan ini seperti apa nanti. Next. Nah, yang ketiga ini kerjasama pemanfaatan aset KPRI. Jadi KPRI ini punya ruko di sebelah kantor lama. Itu jangan sampai kosong dan jangan sampai tidak berguna toko itu. Sebelum ada dikelola sendiri, itu disewakan. Jadi ini posisinya ada yang nyewa. Yang keempat, kerjasama pembiayaan modal usaha dengan pihak lain. Jadi ini sifatnya ada kerjasama dengan pihak lain yang pembiayaannya berbeda dengan yang lewat ALG. Pihak lain itu siapa? Boleh anggota, boleh tidak anggota. Jadi kalau ada anggota yang merasa punya bisnis dan itu profitable, boleh disampaikan ke pengurus, dan kalau pengurus menilai itu layak, dibiayai, akan dibiayai. Alhamdulillah sudah ada anggota yang juga merespon itu. Insya Allah hadir, tapi nggak usah saya sampaikan. Jadi kalau dengan pihak ketiga yang selama ini berjalan, itu kami mengambil langkah yang sangat aman. Kebetulan yang juga menjadi penanggung jawab ini jasa, unit jasa, itu adalah Pak Pitono. Pak Pitono adalah juga PPK. Jadi beliau ketika ada proyek dan rekananya membutuhkan suntikan dana dan profitnya bisa diseringkan, kita biayai proyek itu. Jadi kalau orang lain saja kita biaya yang tidak anggota, apalagi kalau ada anggota yang punya proyek dan profitable, tentu lebih utama untuk dibiayai oleh koperasi. Monggo Bapak Ibu yang merasa punya proyek, punya bisnis yang profitable dan butuh disupport dana, disampaikan, karena semangatnya itu tadi melibatkan semakin banyak anggota yang terlibat dalam proyek-proyek bisnis anggota. Oba kabeh oleh oke. Berikutnya bidang permodalan. Kita tidak ada perubahan, masih sama, simpanan pokoknya adalah 250, kemudian simpanan wajib tiap bulannya adalah 150, kita buat masih sama dengan tahun-tahun yang lalu karena gaji-gaji kita juga masih sama, nggak ada kenaikan. Itu landasannya ya Bapak Ibu. Udah nggak usah dinaikin, sama aja karena gajinya juga nggak naik. Kemudian tabungan hari raya. Nah, tabungan hari raya yang kita bagikan sebelum hari raya. Kemudian tabungan sukarela. Tabungan sukarela ini juga kemarin sempat jadi temuan dari pajak. Ini ada yang nominalnya besar, ini harus kena PPh juga. Kita bayarkan PPh-nya karena sudah LPJ dan jadi temuan, ya jadi beban lain-lain yang harus dibayarkan ke pajak oleh pengurus karena pemilik tabungan belum
belum dipungut PPh-nya waktu itu, tapi jadi temuan pajak. Berikutnya, Mas Hanafi. Ini bidang jasa. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan kantin. Pihak ketiga boleh anggota, boleh orang lain. Saya menginginkan kalau ada anggota APKA yang mau mengelola kantin, itu lebih utama daripada kami bekerja dengan orang lain. Bidang kesejahteraan, pemberian bantuan pendidikan bagi anggota itu sudah kita laksanakan, besarannya 2 digit ya, 200.000 ya. Pengadaan seragam dinas kain batik khas, itu yang tadi ditunjukkan oleh Bapak Kepala, itu batik karya lokal Jember, SMK 6 Tanggul. Nanti batiknya diterima oleh Bapak Ibu gratis untuk anggota, tidak berupa lembaran kain aja, tapi ada kemasan. Kemasannya juga hasil karya siswa SMK 6 jurusan DKV, desain komunikasi visual. Ada nanti kemasannya bagus, Bob. Nah, batiknya seperti itu adalah hasil diskusi Pak Kepala dengan tim desain. Batik itu semangatnya adalah kampanye besar yang dilakukan oleh Bapak Menteri Agama, yaitu ekoteologi. Makanya batiknya tadi ada gambar pohon. Kalau Bapak Ibu jeli tadi ada gambar pohon. Itu adalah kampanyenya Menteri Agama untuk menanam pohon. Ingat ya, tahun yang dulu CPNS yang baru menerima SK itu diwajibkan nanam pohon. Sepertinya juga calon pengantin yang mau nikah masih wajib nanam pohon, Ustaz. Wajib nanam pohon. Itu kalau bahasanya Pak Menteri Agama kan sebagai alam taro kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan kas sajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Jadi sajaratun thayyibah, pohon yang baik itu adalah asluha sabitu, akarnya yang kokoh menghunjam bumi dan cabangnya ke langit. Arsuha fis sama. Itu kampanyenya Bapak Menteri Agama yang kemudian relate dengan banjir yang besar itu, banyak kayu-kayu gelondongan kintir itu. Bahkan Bapak Menteri Agama kan juga menyampaikan sesuai dengan hadis Nabi, kalau sekiranya engkau tahu bahwa besok itu akan kiamat dan kamu sedang memegang biji kurma, maka tanamlah. Jadi pentingnya menanam pohon. Kemudian tadi sama Bu Sartini ditanyakan, itu batik apa, Mas? Saya jelaskan yang kuning-kuning gini tadi, itu adalah kembangnya kopi, Bu, maksudnya. Kita tidak mengambil tema tembakau karena tembakau sudah didaftarkan oleh Kabupaten Temanggung, hakinya. Hak atas kekayaan intelektualnya milik Kabupaten Temanggung, bukan milik Jember juga. Jadi itu tentang batik. Jadi rencananya nanti kalau jadi Pak Menteri Agama itu akan dikirimi batik itu yang sudah dalam kemasan, ini batik ekoteologi gagasan Bapak Menteri Agama. Ini kemudian pembagian SHU. Pembagian SHU semangatnya masih seperti tahun yang lalu, begitu RAT didok, SHU-nya sah, langsung proses masuk rekening Bapak Ibu. Next, berikutnya. Nah, ini adalah hasil RARK tahun yang dulu, usulannya Bu Kepala Dinas Koperasi, Bu Sartini, juga Bapak Penasehat. Itu langsung kita wujudkan di Hari Amal Batik Kemenak tanggal 3 Januari 2025 dengan mengundang anggota-anggota koperasi yang sudah pernah tugas pada upacara HAB Kemenak, kasih penghargaan, dipanggil ke depan, foto bersama, dan ada bingkisan seperti ini. Jadi HAB tanggal 3 Januari 2026 nanti juga seperti ini.
Lanjut Mas Hanafi. Nah, ini rekapitulasi rencana anggaran pendapatan dan belanja KPRI, amal bakti. Jadi pendapatan usaha KPRI sampai tahun ini sampai bulan Oktober 2025 1.129 juta sekian, di RAPB 2025 1,6, masih kurang ya, belum tercapai. Jadi kita menyusun di 2026 berdasarkan pertimbangan seperti itu. Jadi targetnya masih sama dengan target 2025 karena capaian di 2025 masih belum menyentuh target yang diharapkan. Itu untuk semua jenis pendapatan ya, baik dari toko maupun simpan pinjam dan jasa. Lanjut Mas Hanafi. Ini rincian untuk masing-masing bidangnya seperti ini. Capaian Oktober 2025. Ini RAPB yang kita targetkan di 2025 adalah 176, capaiannya masih 124, masih minus segini, 34.360. Ini data sampai bulan Oktober. Kita belum update, semoga akhir tahun Desember ada peningkatan yang signifikan sehingga bisa mencapai angka ini 176. Lanjut Mas Hanafi. Ini kebutuhan ya, beban administrasi umum, gaji pegawai, upah dan lain-lain seperti ini. Beban administrasi umum masih ada sisa 104 juta ini yang belum menyentuh angka yang ditargetkan pada RAPB 2025. Lanjut. Selesai. Mungkin kalau ada hal khusus Pak Kapolres ning kantor polisi, kalau ada yang belum beres monggo dikritisi, dikoreksi.